Shalom, selamat pagi, selamat berjumpa kembali di hari ini dalam acara refresh renungan firman Tuhan Jemaat Sion Penajam edisi Rabu 24 Februari 2021. Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, sebelum memulai segala aktivitas kita di sepanjang hari ini, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang menjadi dasar segala aktivitas kita, dasar segala kehidupan beriman kita kepada Tuhan. Kita akan merenungkan firman Tuhan, namun sebelumnya mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Bapa di sorga, karena pemeliharaan begitu nyata dan sempurna dalam hidup kami. Tuhan telah memimpin kami dalam peristirahatan kami, dan hari ini Tuhan Kau kembali persiapkan kami untuk melakukan segala tugas dan aktivitas kami di sepanjang hari ini. Bapa di sorga, mampukan kami agar supaya kami dapat menjalani hidup ini seturut dengan apa yang Tuhan kehendaki. Firman-Mu akan diberitakan bagi kami. Tuhan, layakkan kami agar supaya firman ini boleh tertanam dalam hati kami dan boleh kami jadikan sebagai suluh dan pedoman di dalam menjalani hidup yang Tuhan masih karuniakan bagi kami. Berfirman bagi kami Tuhan, kami anak-anak-Mu sedia untuk mendengarnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih, firman Tuhan pada pagi hari ini terdapat dalam Injil Matius pasal 13. Kita baca dari ayat yang ke-29 hingga ayat yang ke-30. Judulnya berbunyi perumpamaan tentang lalang dan diantara gandum. Tetapi ia berkata, jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku. Judul perenungan kita, teruslah berbuat baik. Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, ibu-ibu di rumah akhir hari ini, bahkan sejak beberapa bulan yang lalu sampai saat ini sibuk dengan mengurusi tanaman bunganya di rumah. Ya. Dan tidak hanya ibu-ibu, bapak-bapak juga. Akan tapi realitanya bahwa yang ditanam itu bunga-bunga yang indah, tetapi tumbuh juga rumput di sekitarnya. Rumput itu tidak pernah ditanam. Bahkan ketika dia tumbuh, pasti akan kita cabut. Beberapa waktu kemudian pasti akan tumbuh lagi. Tentunya kita merasa heran. Ini rumput kok tidak dipelihara, cepat sekali tumbuhnya. Perkembangannya sangat luar biasa. Sementara bunga yang kita tanam, yang juga diperlakukan secara khusus, diberi pupuk dan diberi segala macam, bahkan perawatan secara khusus, lambat tumbuhnya. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih, hal yang sama terjadi pada kita, manusia. Kita heran mengapa ada orang jahat di dalam dunia ini. Bukankah Tuhan menciptakan manusia itu baik adanya? Dalam Kejadian 3. Bukankah setiap orang dididik dengan baik oleh orang tuanya?
Bahkan ada tambahan didikan diri sekolah oleh gurunya. Akan tetapi pertanyaannya, mengapa masih saja ada orang jahat? Bahkan kadang-kala kita melihat orang jahat ini hidupnya lebih makmur. Orang jahat ini hidupnya lebih mantap, lebih subur daripada kehidupan orang baik dan orang jujur. Ada pertanyaan yang timbul di dalam hati kita. Mengapa Tuhan tidak mencabut saja nyawa dari orang jahat itu? Sudah pasti ada pertanyaan seperti itu. Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, kenyataan dalam kehidupan ini memang demikian, bahwa orang baik dan orang jahat itu selalu ada. Ada, dan itu realita. Tidak bisa kita pungkiri. Dalam Alkitab saja kita juga membaca umat Israel itu beribadah kepada Tuhan. Bahkan mereka dikatakan umat pilihan Allah. Akan tetapi dalam kehidupannya mereka juga masih mengikuti ilah-ilah lain. Dan juga mempersembahkan kurban kepada dewa-dewa yang lain. Mereka juga mencuri. Mereka juga membunuh. Mereka juga berzinah. Dan juga mereka juga bersumpah palsu. Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih, hal yang serupa terjadi juga di zaman sekarang ini. Luar biasa kita melihat. Banyak orang beribadah kepada Tuhan. Aktif dalam kegiatan-kegiatan keagamaan. Paling sibuk. Ketika ada kegiatan-kegiatan gerejawi yang dilakukan, akan tetapi di balik semua itu, ada banyak juga orang yang pergi menyembah dewa yang lain, ilah yang lain, pergi ke dukun. Mencuri, melakukan korupsi, membunuh, dan lain sebagainya. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, sepertinya Tuhan membiarkan orang jahat itu tumbuh bersama dengan orang baik. Sekali lagi, Tuhan membiarkan orang jahat itu juga tumbuh bersama dengan orang baik. Tujuannya agar orang baik terus berbuat baik sekalipun ada tantangan di depannya. Ada cobaan. Seperti gandum yang tumbuh dihimpit oleh ilalang. Gandum tetaplah gandum. Ilalang tetaplah ilalang. Pada akhirnya
Orang yang jahat dibiarkan tumbuh, supaya juga maksudnya dia bisa bertobat untuk menjadi orang yang baik. Tuhan masih memberikan kesempatan itu. Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, judul perenungan kita mengatakan teruslah berbuat baik. Apapun yang ada di hadapan kita, di samping kiri kanan kita, tantangannya, apapun tantangannya, sebagai orang yang beriman kepada Tuhan Yesus Kristus, mari kita terus berbuat baik. Bapak Ibu yang kekasih, kita mengatakan kita adalah orang baik. Kita orang benar. Tapi sebagai manusia, kita juga memiliki kelemahan dan kekurangan di dalam diri kita. Tidak sepenuhnya kita orang baik. Ada juga benih-benih kejahatan di dalam diri kita yang harus kita buang, yang harus kita lenyapkan dari dalam diri kita. Kita perlu bertobat, memohon ampun kepada Tuhan, agar supaya kita betul-betul menjadi orang yang baik. Selagi Tuhan masih memberi kesempatan bagi kita. Sekali lagi, teruslah berbuat kebaikan, teruslah bertekun, beriman kepada Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Seperti ayat 30 pembahasan kita, ilalang akan dikumpulkan dan dibakar, tetapi gandum akan dikumpulkan juga dan dimasukkan ke dalam lumbung-lumbung Tuhan. Amin. Firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, firman-Mu sudah diperdengarkan bagi kami. Bapa dalam sorga, biarlah firman ini boleh menjadi dasar bagi kehidupan ini, bagi kehidupan kami untuk dapat kami jalani. Dan Tuhan kiranya memampukan kami untuk dapat menjalani kehidupan ini seturut dengan apa yang Tuhan kehendaki. Tuhan, kami bersyukur bersama-sama dengan saudara-saudara kami yang berhari ulang tahun di sepanjang hari ini. Baik itu ulang tahun pernikahan maupun ulang tahun kelahiran. Berkati sukacita mereka. Juga kami bawa ke dalam tangan pengasihan-Mu orang-orang yang berada dalam kelemahan tubuh. Mereka yang dirawat di rumah maupun yang dirawat di rumah sakit. Tuhan hadir sebagai dokter. Jamah mereka, sembuhkan mereka, agar supaya mereka boleh kembali sembuh seperti sedia kala dan kembali mengangkat tugas dan tanggung jawab yang diembankan bagi mereka. Terima kasih Bapa dalam surga, terima kasih. Mampukan kami semua untuk dapat menjalani kehidupan ini seturut dengan apa yang Tuhan kehendaki, dan ajar kami untuk senantiasa mendengarkan suara Tuhan di dalam hidup ini. Engkau mengampuni dosa dan salah kami, menyambut kami berdoa di dalam anakmu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin.